Mana? Enggak bunyi. Ketuk. Hah. Sautasi. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin jamaah Mushola Al-Hijrah. Mana masjid? Mana enggak ada gambar masjid? Mana? Berapa orang yang mengaku masjid? Yang ngaku masjid itu siapa? Berapa orang? Coba ngacung. Ngacung. Aku udah tahu dunia, sengaja. Jadi alhamdulillah para hadirin, kita harus bersyukur kepada Allah. Di hari ini rumah Allah yang bernama Al-Hijrah bukan mushola lagi. Saat ini sudah masjid. Amin. Ya, mudah-mudahan jadi masjid ini betul-betul sesuai dengan namanya, tempat jamaah untuk beribadah kita kepada Allah. Hijrah kita, perubahan kita mengganti. Jadi dengan adanya mushola dihijrahkan menjadi masjid, dan menjadi masjid ini bagaimana jamaah lebih banyak lagi. Ini masih sedikit ini. Nah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwa dengan diberikan kesempatan oleh Allah hidup kembali ini, nikmatilah, gunakanlah, manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita menyadari diri kita dihidupkan oleh Allah, bahwa tujuannya untuk memperbaiki diri kita, untuk islah diri kita kepada Allah, ya gunakanlah benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para hadirin, nikmat hidup dan iman itu perbedaannya satu. Kalau nikmat iman itu udah pasti. Tapi kalau nikmat hidup itu penting. Kalau hari ini tidak hidup, kita bagaimana? Tidak bisa beribadah kepada Allah. Bukan, kalau nggak hidup berarti mati, bukan itu. Tetapi karena dengan kalau kita diberikan kesempatan hidup, maka dengan hidup inilah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dievaluasi kembali kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana kita di waktu beribadah kepada Allah, di waktu semalam hingga sekarang ini, tidur laksana mati hingga bangkit kembali, tadarus tahajud malam, minta kepada Allah hingga saat ini masih hidup lagi. Ini harus kita syukuri. Nikmat hidup lebih besar daripada nikmat iman. Kalau iman sudah jelas, setiap manusia yang beriman mengaku bahwa Allah itu Tuhannya, Muhammad itu nabinya, pasti dan pasti masuk ke rumah Allah. Baik itu mushola Al-Hijrah maupun masjid Al-Hijrah, pasti masuk. Itu. Lalu mengaku beriman kepada Allah, dia tidak puasa, tidak salat, tidak zakat, tidak haji, tetapi punya iman, masuk rumah Allah untuk disalatkan. Itu sudah jelas. Untuk bersedekah, berinfak, untuk membangun masjid kita supaya lebih bagus lagi. Ini orang yang beriman. Kalau diberikan kesempatan hidup, diberikan harta yang melimpah ruah oleh Allah Ta'ala, gunakan, manfaatkan untuk yang baik. Gunakan untuk berinfak, bersedekah. Jangan lupa zakat harta kita yang diberikan, harta yang melimpah ruah. Zakat harta kita per bulan kita berapa?
Maka di situ perlu kita syukuri nikmat Allah, namanya nikmat hidup itu. Jadi jangan merasa diri kita diberikan kesempatan hidup hanya untuk sekedar sesuap nasi. Jangan hanya sesuap nasi. Ini bangun tidur, kopi mana? Mana sarapan nasi goreng? Bukan itu. Aku kerja sana besok. Bukan itu, tapi bagaimana kita evaluasi kekurangan kita beribadah kepada Allah. Maka perlu mensyukuri nikmat hidup ini. Nikmat iman, jelas barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini iman. Alhamdulillah para hadirin, perlu perbanyak berselawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan salawat ini kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan pertolongannya nanti di alam mahsyar hingga hari kiamat nanti. Yang menjumpai kita bukannya orang tua kita, bapak ibu kita, atau mbah-mbah kita, atau buyut kita, tidak. Tetapi Rasulullah yang akan menjumpai kita di sana. Itulah hari kiamat itu, akhir zaman kita. Rasul menunggu kita di sana, bukan bapak kita. Ya, maka perbanyak selawat kepada Gusti Kanjeng Nabi agar diberikan syafaatnya, pertolongannya. Pertama, pertolongan di dunia, kita tenang. Baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini udah tenang hati Allah. Apalagi di waktu mengambil air wudu. Baca ya Karim ya Wadud ya Latif, ya Karim ya Wadud ya Latif, ya Karim ya Wadud ya Latif 7 kali. Usapkan di dadamu, usapkan di wajahmu, tentram di hati awak. Ini pentingnya amalan, ibadah kepada Allah. Salawat gitu juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan wajah kamu, usapkan di dada kamu. Tenang hati kita. Nih, amalan. Kalau kita mau mengamalkan, singkat, padat, katanya minta cepat. Ya itu. Udah sampai kan? Jadi gini, dengan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita nanti di akhir hayat kita sebelum meninggal dunia, kita pasti punya hak waris. Ini judulnya. Judulnya apa? Penyimpangan pembagian harta waris. Nih, ini banyak terjadi di Indonesia nih. Bagaimana cara membagi warisan? Zaman sekarang ini ada sifat hukum adat, hukum negara, hukum agama. 3 ini tak terlepas. Hukum adat, kalau orang Minang bagaimana cara membaginya? Kalau orang Jawa bagaimana cara membaginya warisan? Kalau orang Jawa Timur terus terang aja, saya karena orang Jawa Timur. Di masa hidup itu sudah dibagi pada anak-anaknya. Di masa hidup itu laki-laki itu warisan untuk orang Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah bagaimana, orang Batak bagaimana, kamu nggak tahu. Beda-beda. Kalau di agama Islam itu ada yang melanggar, ada yang mengatakan tidak melanggar. Ini hak waris. Jadi satu warisan dibagi sama antara laki-laki dan perempuan. Nih. Jadi warisan dibagi laki-laki sama. Laki-laki 10, perempuan 10. Ini salah satu yang menyimpang, nggak sesuai dengan agama. Betul enggak, Pak? Yang kedua, warisan dibagi dengan berdasarkan kesepakatan tanpa mengikuti hukum Allah. Nih, banyak. Asal sepakat cocok, lo gua aman lah. Oke lah. Berapa lo? Berapa gua?
Itu ini namanya warisan. Tidak bisa dong. Harus dia aturan dengan agama. Tuh. Yang ketiga, bahkan hukumnya, bahkan haknya tidak diberikan kepada ahli waris. Nih, kebanyakan nih yang merasa, ya alhamdulillah cepat tobat. Yang nggak merasa, ya saat ini evaluasi kedepannya apabila terjadi seperti itu jangan sampai dialami. Contoh yang terjadi ini, hak tidak diberikan pada ahli warisnya. Ahli waris apa? Anak yatim piatu warisnya. Ini apabila sudah dewasa, tolong serahkan pada anaknya. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Nih, Allah mensyariatkan bagi kamu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak untuk laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Jadi laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Jadi kalau perempuan 1, laki-laki 2. Jadi gitu ya. Untuk perempuannya 1, tapi laki-laki bisa 2. Itu pembagian warisan. Tuh. Jadi pengertiannya apa? Ini salah buku khutbah pula aku pakai. Pembagian warisan ini yang benar adalah dalam ilmu faraid. Contohnya seorang ayah meninggal dan meninggalkan anak laki-laki 1 anak perempuan. Pembagiannya untuk laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan, ya. Jadi dapat 2 yang untuk laki-laki. Terus untuk perempuan mendapat 1 bagian. Ini cara faraid. Jadi pembagiannya masalah hal tentang warisan tersebut. Disitulah yang dapat kami sampaikan. Hal yang selanjutnya kedepannya lah, karena waktu yang singkat, ya kami tidak mau panjang-panjang karena ya panjang betul ini. Sampai saat sini katanya waktunya singkat. Udah nih. Bener nih. Nanti ngeluh nanti. Aku ngeluh juga ini. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya pentingnya kita mengingat kembali masalah hak waris. Jadi mudah-mudahan kedepannya kalau kita punya keluarga atau anak keponakan terjadi yang tidak baik, tolong diingatkan bersama-sama. Jangan tidak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Masjid Masjid Al-Hijrah ini mudah-mudahan menjadi masjid yang penuh dan dengan keberkahannya, harta-harta bagi orang-orang yang memiliki harta yang melimpah ruah, hendaknya selalu menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di Masjid Al-Hijrah ini. Dan yang akhir lagi, saya merasa banyak dosa, minta maaf kepada sahabat kami, rekanan di LBD, yang merasa menjadi rekanan kami di LBD, Pak Guru maupun Pak John, dan yang lainnya, Kak Yeni, kami mohon dimaafkan. Sekaligus Bapak kita Komandan di Rango, mana orangnya nggak ada. Anunya adiknya, ponakannya Bang Amir tadi, yang dulu di Manaubal. Ya pokoknya bapak keluarga kita yang di Polsek Rango, yang mohon dimaafkan. Saya adalah adiknya Pak Ilham Salahuddin Samsul Hadi SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polsek Rango.